Selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy, sebuah tempat belajar pemrograman terapan dan hobi literasi sastra berupa cerpen dan novel ya, yang merupakan hobi untuk kesetimbangan hidup. Oke, pada kuliah online atau pelajaran online kita untuk tutorial Java Core ya, fondasi Java kita telah sampai pada tutorial yang ke-38, masih kaitannya dengan pelajaran dasar ya. Eh Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana jika variabel instance ya di dalam sebuah kelas itu berupa array ya, atau dikatakan array variable instance. Sebelumnya kan hanya tipe variabel instance-nya itu atau variabel objeknya hanya berupa primitif ya, seperti integer, double, string, dan lainnya. Kali ini kita akan memberikan contoh ya, bagaimana jika sebuah kelas memuat sebuah variabel instance ya berupa array string nanti ya. Jadi nanti kita akan mendesain misalnya sebuah kelas dengan nama pelajaran ya, nama pelajarannya, tapi nanti di situ array variable instance-nya untuk menyimpan murid-murid atau siswa-siswa apa saja yang termuat di dalam pelajaran tertentu ya. Contoh saja bagaimana memanfaatkan variable instance yang merupakan sebuah array string ya. Oke, kita mulai buka IDE-nya. Oke, kita buat paketnya dulu. Misalnya buat package namanya pelajaran ya. Oke. Terus di pelajaran itu buat Java class, kelasnya pelajaran saja sama. Oke. Di sini telah tercipta public class seperti biasa ya. Nah, di sini kita akan menciptakan variable instance. Hmm. Jadi private ya, supaya hanya bisa diakses dalam kelas pelajaran ini berupa string, hmm, nama pelajaran gitu. Oke, geser ke bawah. Oke. Kemudian, nah di sini kita kasih juga ya modifiernya private. Kita kasih array string dia. Oke, namanya siswa. Isinya nanti siswa-siswa apa saja di pelajaran itu. Oke, pakai operator new. Ya, stringnya langsung aja kita kasih nilai di sini biar jangan repot 100 ya. Setelah itu seperti biasa kita kasih lagi integer jumlah siswa. Oke, siswa. Nah, setelah kita deklarasikan ini tiga variabel instance, kita juga butuh misalnya langsung saja konstruktor satu parameter ya string sama pelajaran. Oke, setelah itu kasih nilai eh, variabel instansi sama pelajaran yang ditugasi parameter tersebut ya. Oke, gini. Parameter masukan ditugaskan kepada variabel instansi sama pelajaran ya. Namanya sama sih, tapi beda ya. Tahu gini saja nggak apa-apa. Nanti bingung. Sama nama sama aja ya gitu. Oke, kemudian kita membuat sebuah metode public void ya akan bisa diakses ya publik dari kelas lain tambah siswa. Nah, untuk menambahkan siswa ya. Oke, string siswa.
Oke, terus kita buat siswa ya, array di atas ya, variable instance array. Terus uh, di indeksnya jumlah siswa ya di atas, terus sama dengan siswa. Ini masukannya ya. Indeks ke ini diberikan ini ya. Kalau misalnya nol, berarti array kan nol ya. Dengan nol dikasih masukan siswa. Oke. Kemudian kita buat hmm, apa namanya getter untuk membaca apa namanya array siswa ya. Return this siswa array dia ya. Variable instance array. Ini dia. Untuk getternya ya. Getter terus kita juga ciptakan getter untuk get jumlah siswa. Ah, return this jumlah siswa. Oke, kemudian getter juga nama pelajaran itu string ya, public string. Oke, nama pelajaran. Terus return dong ya. This nama pelajaran. Oke, ini getter semua ya. Getter untuk ketiga variabel privat ya, karena ini tidak bisa langsung karena dia private dia tidak bisa langsung dibaca ya dari kelas lain, makanya kita butuh getternya ini. Satu untuk res siswa, ini untuk jumlah siswa, dan ini nama pelajarannya. Anda bisa juga membuat apa namanya setternya, tapi untuk kasus ini nggak usah dulu lah. Oke, setelah itu kita tampilkan ya. Kita kasih public tampil siswa, isi dari array siswa ya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil pakai getternya. Oke, get jumlah siswa. Oke, terus kita increment. Terus setelah itu tubuh for out print ln siswa yang ke i. Oke, setelah itu gitu aja sederhana. Kalau dia misalnya i lebih kecil dari get jumlah siswa, kita kurang satu, maka dia ditampilkan koma ya untuk memisahkan saja. Koma ya antar siswa. Oke, else tampilkan titik untuk akhir dari daftar siswa. Oke, gini aja. Ya, itu dia. Untuk sementara ini kita hanya memiliki ini ya, konstruktor satu parameter ya, konstruktor defaultnya nggak penting di sini ya. Terus tambah siswa untuk menambahkan siswa pada array siswa ini ya, variable instance array siswa. Terus di sini eh, apa namanya getter untuk mendapatkan array siswa tersebut ya, ini dia array string 100 ya, array string 100. Terus ini apa namanya getter untuk mendapatkan jumlah siswa, getter untuk menempatkan nama pelajaran, dan ini menampilkan siswanya. Oke. Sekarang kita pada paket yang sama kita misalnya
membuat Java class untuk class drivernya ya. Oke, di sini kita buat public class demo pelajaran untuk menggunakan ini ya, kelas pelajaran. Kita import saja pakai Java util scanner seperti biasa ya untuk konsol. Terus kita buat static scanner, masukkan seperti biasa new scanner, objek parameternya objek dari kelas sistem. Terus kita buat driver titik masuknya static void main. Nah, ini ya. Kemudian kita minta ya untuk masukkan user print, masukkan nama mata pelajaran gitu ya. Oke, itu kita buat kasih string pelajaran misalnya, terus masukkan baca string satu baris itu dengan next line ya. Oke. Nah, sekarang masuk yang dibaca dari konsol itu kita pakai ya untuk menciptakan objek ya ini pelajaran ya. Sekarang gini menciptakan objek kelas pelajaran dengan konstruktor satu parameter ya. Satu param gitu aja. Yang ini dia kita pakai ya. Nah ini pelajaran ya. Oke. Dengan misalnya pelajaran satu, pel satu aja ya. Nama objeknya new pelajaran. Oke, ini satu parameter ya. Nah, ini nama pelajarannya kita ambil dari konsol ya. Pelajaran. Oke. Nah, ini jadi ini kita menciptakan objek dari kelas pelajaran tetapi pakai konstruktor satu parameter ya yang ini. Nah, satu masukan yaitu masukannya adalah nama mata pelajaran yang dimasukkan oleh user ya. Kemudian kita tampilkan sistem out println print lagi lah untuk meminta masukkan nama siswa pada pelajaran. Oke, pelajarannya adalah L1 kita baca ya, karena udah diciptakan tuh objeknya. Terus kita gunakan apa namanya? Getter untuk get nama pelajaran. Oke, setelah itu kita sambung lagi. Hmm, atau ketikkan keluar ya, kita pakai sentinel string aja untuk ini menghentikan ketika keluar untuk berhenti. Oke, ya ini. Ya ini ya dari objek pel 1 ini kita ambil ya baca karena kita tidak bisa membaca langsung ini nama pelajaran karena dia private maka kita gunakan getternya ya. Getternya ini get nama pelajaran. Oke, ini dia. Oke, kita jalankan dulu misalnya ya. Hasilnya apa? Oh, ini yang program sebelumnya. Oke, jalankan lagi. Masukkan nama pelajaran, misalnya fisika. Nah, jadi di sini tertampil masukkan nama siswa pada pelajaran fisika ya. Fisika ini didapatkan dari objek pel 1 yang diciptakan dengan konstruktor satu parameter, terus untuk membuat nama pelajarannya membacanya pakai getternya kita ya ini fisika. Oke, itu ya. Hmm, sampai situ. Oke. Jadi fisika ini kita baca dari getter, get nama pelajaran. Oke. Setelah itu kita ingin
string saya siswa satu nama objek apanya nama string masukkan untuk membaca itu. Terus baca masukkan next line ya. Oke. Setelah itu kita pakai while ya untuk apa namanya untuk membuat loop while dengan sentinel kata apa kata keluar ini ya. Oke, kita cacah dulu. Kita kasih cacah biasanya cacah dengan nol ya counternya. Terus while di sini. While sekarang kita baca siswa satu, terus kita bandingkan dengan equals ya, ignore case, ya bandingkan dengan masukannya tadi itu dengan string keluar, ya. Oke, setelah itu if tidak true, maka dia masuk ke sini ya. Jika siswa satu itu oke, tidak sama dengan kalau misalnya satu sini keluar ya, dimasukkan keluar, maka dibanding keluar itu sama dengan tidak sama dengan true, maka ini tidak dijalankan ya. Kalau misalnya tidak keluar, maka ini menjadi false, tidak sama dengan true, maka ini true. Jika ini keluar, siswa satu dimasukkan keluar, maka ini menjadi false ya. Oh, ini menjadi true, terus tidak sama dengan true, maka ini menjadi false. Maka tubuh while tidak dieksekusi. Tetapi jika tidak keluar, maka ini menjadi false. False tidak sama dengan true, maka ekspresi ini keseluruhan menjadi true ya. False memang tidak sama dengan true, maka dia ini menjadi true. Maka ketika tidak keluar yang di ini kan ya, selain keluar maka loop while akan dieksekusi ya. Terus kita baca gunakan objek pel satu ya yang telah diciptakan tadi ini. Kemudian kita pakai metode ini ya, metodenya tambah siswa ini ya dari kelas pelajaran untuk menambahkan elemen pada string siswa ini. Oke, pel satu tambah siswa, terus yang dimasukkan ya, yang di atas siswa satu. Misalnya ini dia masukan dari ini tadi ya menggunakan next line kemudian kita cacahnya kita apa namanya kita increment dan kita tampilkan lagi permintaan yang main di atas ya kita minta lagi ini kalau while gitu ya sebelum dan sebelum masuk ke while dan se- sebelum mengakhiri eksekusi di dalam while itu kita minta hal yang sama. Terus kita baca juga seperti ini. Konsep dari loop while ya. Gitu. Oke, siswa satu. Maka ini karena sudah deklarasikan di atas ya. Oke, ini aja ya. Pel satu ini objek yang di atas, terus objek dari pelajaran. Setelah itu kita pakai metode tambah siswa ya. Langsung di sini. Dia void, maka bisa diakses dari objeknya. Oke, terus oh ini untuk string lupa yang saya putar-putar Python. Jadi kalau di Python kan sama aja ya satu atau dua tanda ganda. Ini kalau di Java itu harus dua ya kutip ganda ya. Oke, setelah itu hmm, kita akan tampilkan ya sistem out perencanaan n. Oke, jumlah siswa pada pelajaran. Oke, kita baca pel satu objeknya, terus kita baca getternya, get nama pelajaran, terus ini kita sambung stringnya. Jumlah siswa pada pelajaran bla adalah pel satu, kita baca getter dari get jumlah siswa ya. Oke,
Sini ya, di sini. Oke, jumlah siswa ya di sini. Oke, jumlah siswa. Ini dia giternya ya, di jumlah siswa. Kayaknya ada yang salah di sini ya. Jumlah siswa ini ditambah siswa harus kita increment dong ya. Nanti dia tetap ya, jumlah siswa ketika ditambahkan kita increment di sini ya. Ketika dipanggil ini maka ini otomatis diincrement ya, supaya jumlah siswanya ini menjadi tak bertambah. Kalau mau membedakan ya pakai this ya, oke. Itu ya, ada yang kurang. Tambah siswa, nah ini kita increment. Ketika ini dipanggil maka ini otomatis diincrement ya. Supaya bisa dibaca di sini ya. Oke, setelah itu apa lagi? Hmm, daftar siswa. Oke, daftar siswanya. Sistem dasar. Pada pelajaran itu siapa saja kah siswanya? Oke, print. Jumlah siswa. Daftar siswa pada pelajaran level 1. Kita nggak baca git nama pelajaran ya. Udah. Jadi kita udah buat metode helpernya di sini ke metode tampil siswa ya. Tampil siswa namanya. Tampil siswa. Apa di sini? Copy string combination. Oke, tampil siswa. Oh, salah ya. Karena dia bukan string, nggak bisa kita sambung. Oke, langsung dipisah saja di sini. Oke, kita pisah per satu tampil siswa ya. Oke, karena kita nggak hasilkan ini dalam bentuk string, nggak bisa disambung ya Pak dalam sistem print ini. Oke, coba kita jalankan ya. Ini jadi saya terangkan lagi. Oke, apa namanya? Ini membaca masukan dari ini konsol ya, berikan ke string pelajaran. Nah, ini pelajaran dimasukkan itu dari konsol dia dipakai sebagai parameter untuk konstruktor sa- satu parameter ya. Setelah itu masukkan nama siswa pada ini perintahnya keluar untuk berhenti. Oke, dibaca masukannya. Oke, jika tidak keluar yang diapakan maka ini ya, kalau keluar ini false, kalau tidak keluar ya string selain tidak keluar itu ini menjadi true, maka ini dieksekusi tubuh ini. Tubuh dari while. Ketika keluar, no, berhenti, langsung yang dieksekusi adalah statement-statement yang ada setelah while ya. Coba dijalankan. Masukkan nama pelajaran, misalnya fisika. Masukkan nama siswa pada pelajaran fisika atau ketikkan keluar untuk berhenti. Oke, misalnya ah, ah, hmm, setelah udah mau selesai misalnya begini, kita ketikkan keluar sebagai sentinel ya. String sentinel untuk loop while. Oke. Oke, maka di sini ditampilkan jumlah siswa pada pelajaran fisika adalah 7 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 ya. Ini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini kenapa diganti baris nih? Coba kita apakan di sini sistem print ya. Oke, supaya jangan ganti baris ya. Oke, coba kita.
jalankan lagi kayak kurang cantik dia. Misalnya biologi. Oke, misalnya nama-namanya ya. Terus kita ketikkan keluar kalau sudah selesai. Oke, jumlah siswa pada pelajaran biologi adalah 5. Ini daftar siswanya ya. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, oke, dia berhasil ya. Jadi di sini pelajarannya bahwa hmm, masukan ya yang dibaca dari konsol bisa kita pakai untuk menciptakan objek dari kelas pelajaran ya menggunakan konstruktor satu parameter ya. Nah, di sini setelah itu dimanfaatkan stringnya ini, variable instance stringnya yang menjadi topik pada tutorial kali ini ya, dengan menambah elemen-elemen ya, menggunakan elemen-elemen dari array siswa di sini, variable instance siswa, menggunakan metode tambah siswa, terus nanti dipanggil untuk ditampilkan ya array tersebut. Ini dia. Nah, ini dia. Ya, jadi dia ini menandakan jika tidak apa get jumlah siswa dikurang satu jika bukan elemen terakhir dikurang satu ya, maka dia dihubungkan dengan koma ya di sini. Oke, maka kalau tidak, maka dia titik. Oke, gitu aja ya, biar tampilannya agak tidak ganti baris tadi seperti yang tadi ya. Coba misalnya Anda di sini langsung nama pelajaran misalnya matematika. Setelah itu Anda langsung buat keluar gitu ya. Oke, jumlah siswa pada pelajaran matematika adalah nol. Nah, daftar siswa perubahan nah kosong ya. Oke gitu. Hmm, bisa juga misalnya if bisa juga misalnya if ditambahkan ya. Hmm, get jumlah get jumlah apa namanya get jumlah siswa itu sama dengan nol. Nah, misalnya tambahkan tampilkan aja di sini sistem ah, kosong. Nah, ya, ini jalankan oke, mata pelajaran kayak kimia langsung keluar ya kan. Daftar siswa jumlah siswa nol daftar siswa pada pelajaran kimia oh nggak ditampilkan ya mana dia pelajaran silpis oh iya dong ya coba kasih di sini biar agak rapi terus ini sama dengan nol dong ya oh sama dengan nol ya ini karena gini ya pada saat dia nol maka ini tubuh ini menjadi tidak akan pernah dieksekusi ya tubuh loop ini. Jadi ini tidak pernah dieksekusi ya. Maka kita tahu kondisinya di luar saja ya. Jadi sebelum ini dieksekusi kita kasih if ya. Oke, gitu ya. Memang sepilih sih, tapi agak menarik gitu ya. Misalnya fisika, terus langsung kita ketik keluar. Oke ya, daftar jumlah siswa pada pelajaran fisika kosong ya. Langsung kita tampil di sini. Terus misalnya kimia, misalnya keluar, oke, tampilan. Nah, benar ya, kosongnya tidak ditampilkan. Ya, jadi itu logika-logika seperti itu aja ketika ini
kosong, maka ini menjadi false terus ya. Langsung false semua, maka ini tidak pernah dieksekusi. Jadi kita taruh kondisinya di luar. Oke, oke, begitulah dari kami ya, pelajaran sedikit pelajaran tentang bagaimana memanfaatkan apa namanya array sebagai variable instance atau variable object ya dari kelas pelajaran. Kenapa dibilang dia variable object? Karena dia bukan statik ya. Dia adalah apa namanya masing-masing objek memiliki variabelnya sendiri-sendiri ya. Kalau statik kan semua objek memiliki nilai variabel kelas ya. Kalau statik kan dia dikatakan variabel kelas karena semua objek pada kelas tersebut memiliki satu nilai untuk variabel tersebut. Kalau ini kan enggak ya. Kita tidak deklarasikan statik, maka dia disebut sebagai variabel instance ya. Oke, gitu dulu dari kami. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi Anda dan jika Anda membutuhkan buku yang berkaitan dengan pemrograman Java dasar dan pemrograman Java kaitannya dengan database MySQL, Postgre, dan lainnya, Anda bisa lihat di deskripsi pada video ini dan video lainnya. Oke, sekian dulu. Sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Horas.